Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 29. Akankah ini akhir dari perjuangannya? Sang dokter meminta Noran keluar, tapi Noran kuekeh ingin mendampingi Nazila. Ia takut, ia khawatir, bagaimana bila tiba-tiba Nazila pergi meninggalkan dirinya. Saat ia tidak sedang berada di sisinya, ia tidak mau hal itu sampai terjadi. Ia harus berada di sisi Nazila. Bagaimanapun, ia takkan pernah meninggalkan Nazila. Ia akan selalu mendampinginya. Bagi Noran, setiap detik kebersamaan antara dirinya dan Nazila begitu berharga dan sangat berarti. Melihat kegigihan Noran, akhirnya mereka pun mempersilahkan Noran untuk terus mendampingi Nazila. Tanpa melepaskan sedikit pun genggaman tangannya, Noran terus berdiri di samping Nazila yang sedang ditangani intensif oleh dokter. Air mata Noran jatuh berderai saat melihat nafas Nazila tersengal-sengal. Seumur hidupnya, Noran tak pernah merasakan takut kehilangan. Seumur hidupnya, Noran tak pernah merasakan kesedihan mendalam karena seseorang. Tapi kini ia begitu ketakutan melihat sang istri sedang berada di antara hidup dan mati. Setelah beberapa saat, dokter pun berhasil mengatasi kejang yang dialami Nazila. Awalnya Noran dapat bernafas dengan lega, tapi setelah mendengar pernyataan dokter kalau Nazila mengalami koma, dunianya seakan runtuh. Jantungnya seakan dihantam palu gadam. Akhirnya Noran jatuh merosot ke lantai, bahunya bergetar hebat. Isakan yang sejak tadi ditahannya akhirnya pecah memenuhi ruangan di mana Nazila berada. Dokter dan perawat yang melihatnya ikut merasakan pedih yang kini Noran rasakan. Bahkan tanpa sadar, mereka ikut berkaca-kaca. Beberapa hari merawat Nazila membuat mereka tahu bagaimana cintanya Noran pada Nazila. Bahkan tanpa sungkan, Noran sendiri yang membersihkan tubuh istrinya itu. Perawat sudah menawarkan diri untuk membantu, tapi Noran menolak mentah-mentah. Ia ingin merawat Nazila dengan tangannya sendiri. Ia harap dengan begitu, Nazila dapat merasakan kesungguhan cintanya, tapi mengapa? Tapi mengapa Nazila seakan belum puas menghukumnya dan mengalami koma? Noran jatuh, terpuruk tak berdaya. Rasanya bumi berhenti berputar. Ia takkan sanggup bila harus kehilangan Nazila. Sedangkan ia belum pernah membahagiakannya sama sekali. Dipukulnya lantai dingin itu sekuat tenaga hingga buku jemarinya mengeluarkan darah. Tak peduli sakit itu kian menjalar ke seluruh tubuh. Sebab sakit karena ketakutan kehilangan Nazila lebih mendominasi. Stop, berhenti Noran, apa kau ingin mematahkan jarimu? Kevin berseru sambil menahan tangan Noran yang tak hentinya memukul lantai. Bahkan lantai putih itu kini sedang dipenuhi bercak darah dari jemari Noran. Noran mengangkat wajahnya. Tampak wajah tampan itu terlihat begitu berantakan dan menyedihkan. Dengan air mata yang masih mengalir deras dari sudut matanya. Sorot matanya memancarkan kepedihan, kepiluan, kesakitan, ketakutan,
kekhawatiran akan kehilangan Nazila. Ia harus apa? Ia harus bagaimana? Ia bingung, ia kalut, ia takut. Apa yang harus ia lakukan? Ia takut Nazila benar meninggalkan dirinya dan putra mereka. Nah, Nazila, dia, aku harus bagaimana? Tolong katakan, aku harus bagaimana? Kau seorang dokter bukan? Tolong bantu aku selamatkan Nazila. Aku mohon tolong Nazila. Raung Noran yang kini telah duduk bersimpuh. Dengan kedua telapak tangan ditangkupkan di depan dada, ia memohon, memelas, berharap belas kasihan dari Kevin untuk menyelamatkan Nazila, istrinya. Kevin terdiam, ia justru terlebih dahulu menarik bahu Noran agar berdiri kemudian menatapnya lekat. Aku bukan Tuhan, sama seperti dokter lainnya. Kami hanya bisa berusaha namun Tuhanlah yang menentukan. Kita telah berusaha semaksimal mungkin. Kini giliran kita menggaungkan doa pada Sang Pemurah agar memberikan Ila kesembuhan. Ujar Kevin membuat Noran tertunduk lesu. Aku tahu bagaimana perasaanmu, Noran. Tapi kita tidak boleh ikut terpuruk. Kalau kita juga terpuruk, siapa yang akan membantu Ila bangun dari komanya? Ila masih ada kesempatan sembuh. Jiwanya sedang berpetualang lalu tersesat tak tentu arah. Karena itu, tugas kita membantunya menemukan jalan pulang. Koma bukan berarti ia tak sadar, telinganya masih berfungsi dengan baik. Ia mendengarkan setiap kata-kata kita. Kalau kau berputus asa, bisa jadi Ila akan ikut putus asa. Tuntun Ila menemukan jalan pulang. Ajak ia bicara setiap hari. Bahas apa saja itu, terserah. Lebih bagus lagi bahas hal yang mungkin ia sukai. Imbuh Kevin membuat Noran tertohok. Apa yang Nazila sukai? Gumamannya lirih. Waktu bergulir begitu cepat, sudah satu purnama terlewati. Tapi tampaknya Nazila masih tetap setia memejamkan matanya. Demi Nazila, ia bahkan rela meninggalkan pekerjaannya dan menitipkannya dengan Jay. Bila ada hal yang penting, maka Jay akan menemui Noran di rumah sakit. Sayang, berapa lama lagi kau akan memejamkan matamu? Apa kau tidak merindukanku dan putra kita? I miss you so bad, you know. Desahannya di samping Nazila. Kini ia tengah berbaring tepat di samping Nazila. Ya, semenjak Nazila koma, Noran memilih tidur di samping Nazila. Ia tak ingin jauh dari istrinya itu. Sangat besar harapannya saat Nazila membuka matanya. Dialah orang pertama yang menyaksikannya. Dia jugalah yang pertama Nazila lihat. Sayang, apa kamu gak lelah tidur melulu, Bukalah matamu, sayang. Apa kau tidak ingin melihat wajah tampan anak kita dan menyusuinya? Bangunlah sayang, kami merindukanmu. Lirih Noran seraya memeluk tubuh Nazila dari samping dengan mata yang kembali berkaca-kaca. Bagaimana? Apa ada perkembangan? Tanya Kevin yang berkunjung ditemani Yuni. Tampak Yuni pun sedih melihat keadaan Nazila yang tak kunjung ada perubahan. Beberapa hari ini Kevin tidak datang ke rumah sakit.
sebab ia sedang sibuk membantu persiapan pernikahan kakaknya, Damar. Karena hari ini ia cukup senggang. Ia pun menyempatkan diri berkunjung berharap Nazila mengalami kemajuan. Tapi ternyata semuanya masih sama saja. Noran menggeleng lemah. Ia nyaris putus asa tapi karena rasa cintanya yang kian menjadi. Ia pun berusaha untuk bertahan, apalagi ada Noval, putra mereka yang masih membutuhkan kasih sayang darinya. Ya, sementara ini Noran memberi nama putranya Noval untuk mempermudah memanggilnya. Untuk nama panjangnya akan ia pikirkan nanti setelah Nazila bangun. Kevin mendesah lirih, andai bisa. Ia ingin sekali membantu menyembuhkan Nazila, tapi apalah dayanya. Mereka hanya manusia biasa, hanya bisa berdoa dan berusaha. Sedangkan hasil akhirnya ada di tangan Yang Maha Kuasa. Apakah sebegitu tidak maunya dia memaafkan aku? Sehingga dia memilih tidur panjang seperti ini? Aku rela dia tidak memaafkanku asalkan dia sadarkan diri, tapi... Jangan berkata seperti itu, kau tahu, Ila itu adalah gadis yang sangat baik. Ia tidak pernah mendendam, aku yakin, dia tidak pernah marah apalagi membencimu. Ia pasti telah memaafkanmu. Aku yakin, Ila tidur panjang untuk memulihkan dirinya yang sedang begitu kelelahan. Kau sudah tahu bukan bagaimana perjalanan hidupnya selama ini? Ujar Kevin dan Noran mengangguk. Kita berdoa saja, pasti Ila akan segera sadarkan diri. Imbuh Kevin lagi. Saat tengah berbincang berdua, tiba Yuni yang sedang duduk di samping berangkar Nazila berseru panik. Sontak keduanya langsung berdiri melihat keadaan Nazila, yang ternyata kembali kejang membuat jantung Noran kian berdebar hebat. Kak Kevin, Kak Noran, Mbak Ila, serunya dengan suara bergetar panik. Lah, Nazila, ya Allah, lah, kamu kenapa? Serunya dengan ekor mata yang mulai basah. Noran pun segera menekan tombol darurat di bagian kanan atas berangkar. Tak lama kemudian dokter pun datang disertai beberapa perawat. Kevin dan Yuni keluar dari ruangan itu, kecuali Noran. Ia ingin terus bersama Nazila. Ia tak ingin meninggalkan Nazila barang sedetik pun. Tekanan darahnya melonjak dramatis. Ini bisa berbahaya bila tidak segera ditangani. Ujar salah seorang dokter. Noran yang tidak paham perihal dunia medis hanya bisa berdoa semoga Nazila bisa diselamatkan. Nazila masih terlihat kejang dengan nafas yang kian berat. Hati Noran berada hancur berkeping melihat perjuangan Nazila untuk bertahan hidup. Waktu terus bergulir dengan cepat, tapi para dokter masih kesulitan menangani Nazila. Namun tiba monitor pasien menunjukkan garis lurus disertai bunyi yang begitu nyaring. Noran memang tidak memahami dunia medis, tapi ia tahu arti bunyi nyaring dan juga garis lurus yang terpampang di layar monitor pasien. Jantungnya sontak mencelos. Akankah ini akhir dari perjuangan Nazila? Lah, Ila, aku mohon bertahanlah. Kalau bukan demi aku, demi anak kita. Dia butuh kamu, lah. Noval butuh kamu, ibunya. Aku mohon, lah. Pekik Noran berusaha mendekat,
tapi dihalangi para perawat sebab khawatir mengganggu pekerjaan dokter. Belum mau menyerah, dokter pun segera menempelkan alat pacu jantung atau defibrilator di dada Nazila. Berharap alat tersebut dapat menstimulasi kinerja jantung agar kembali berdetak normal. Dalam perasaan kalut, Noran berlari kencang keluar dari ruangan itu entah kemana. Saat Noran kembali lagi tampak dokter menghela nafas panjang pertanda telah menyerah. Lalu dokter tersebut menatap Noran dengan sorot mata penuh penyesalan. "Maafkan kami Tuan, kami." Noran mengangkat sebelah tangannya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tidak ingin mendengar kata-kata itu. Ia tidak ingin mendengar apapun selain kabar Nazila telah baik-baik saja. Tidak, ia yakin istrinya akan baik-baik saja. Lalu Noran pun berjalan ke sisi Nazila dan meminta suster yang hendak melepaskan alat bantu kehidupan di tubuh Nazila menjauh. Kemudian ia mengalihkan pandangannya pada bayi mungil yang sejak beberapa saat lalu berada di dalam dekapannya. Beruntung saat ia hendak kembali ke rumah menjemput Noval, ternyata ibunya juga baru tiba dengan Noval yang berada di stroller. Tak mau membuang waktu, ia mengambil putranya dari dalam stroller dan membawanya ke kamar Nazila. Ia berharap dengan keberadaan Noval, Nazila akan sadarkan diri. "Lah, bangunlah, lihat, ini anak kita, putra kita. Dia ada di sini, sayang. Noval ada di sini menunggumu. Ayolah, bangunlah." Desis Noran lirih namun tak ada perubahan pada istrinya. Di layar pasien masih menunjukkan garis lurus. Noran pun menyingkap selimut yang sempat dipakaikan suster. Lalu membaringkan Noval dengan posisi menelungkup di atas dada Nazila. Dalam hitungan detik, tangis Noval pecah. Ia seakan tahu kalau ibunya sedang tidak baik saja saat ini. Ia seakan tahu kalau ibunya hendak pergi meninggalkannya. Tangisnya kian nyaring membuat siapapun yang mendengarnya merasa pilu. Tangisannya kian kencang mengiris kalbu. Noran yang melihat dan mendengar putranya menangis pun ikut terisak pedih. Bahkan dokter, suster, Diana, Kevin, dan Yuni yang melihat hal tersebut pun ikut meneteskan air matanya. Noran lantas merengkuh keduanya sambil menciumi Noval dan Nazila secara bergantian. "Lah, aku tahu, kamu mendengar kata-kataku kan? Aku tahu, kamu pasti mendengar tangisan putra kita kan? Kami membutuhkanmu, lah, kami tak ingin kehilanganmu, lah. Bahkan aku belum sempat membahagiakanmu, lah. Aku ingin sekali menunjukkan betapa aku mencintaimu. Pun putra kita, dia membutuhkanmu. Dia ingin merasakan besarnya kasih sayangmu. Sebulan, lah, sudah 1 bulan usianya. Tapi ia belum pernah merasakan hangatnya pelukan dan kasih sayangmu. Ia juga belum 1 kali pun mencicipi ASImu. Jangan seperti ini, lah. Kami mohon, jangan tinggalkan kami. Kami mohon. Raung Noran dengan air mata yang tumpah ruah. "Mbak Ila, bangun Mbak. Kami mohon." Lirih Yuni yang tak mampu membendung air matanya. Kevin lantas menarik pundak Yuni dan memeluknya erat. Mereka saling menumpahkan tangisan dalam pelukan itu.
Diana pun yang tadi datang bersama babysitter untuk menjaga Noval pun ikut terisak pilu. Ruangan serba putih itu kini dipenuhi jerit tangis memilukan. Tiba-tiba pintu ruangan itu terbuka dengan kencang lalu muncul dua orang dengan mata memerah. Tangis yang sejak tadi mereka tahan akhirnya tumpah ruah. Saat melihat sosok Nazila yang terkapar tak berdaya dengan layar monitor menunjukkan garis lurus. Karin dan Bi Arum yang baru saja datang meraung kian menjadi jadi. Mereka tak menyangka Nazila akan pergi dengan cara seperti ini. Mengapa dunia seakan tak adil padanya? Padahal ia selama ini belum pernah benar-benar merasakan kebahagiaan. Apalagi perasaan dicintai, bukan maksud mereka menentang takdir. Tapi bolehkah mereka memohon kesempatan kedua untuk Nazila, agar dapat merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan selama ini? Bersambung.